Saudara, ini tema yang luar biasa, yaitu pergilah jadikanlah segala bangsa murid. Aku menyertai kamu, enggak kadang-kadang saudara, tetapi senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia akan menyertai kita yang siap untuk pergi dan menjadikan segala bangsa murid. Kenapa murid begitu pentingnya? Apa yang hebat dari murid? Kenapa Tuhan tidak berkata, pergi bangun gereja? Kenapa murid? Saya ingin membukakan kepada saudara perbedaan antara murid dan non-murid. Kita akan baca dari Markus 4 ayat 33 sampai ayat 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Kepada murid, dia hanya bicara soal perumpamaan, cerita-cerita, kisah-kisah kayak dongeng. Tetapi kepada murid tersendiri, dia menguraikan segala sesuatu secara gamblang. Oke, jadi kita tahu perbedaannya. Lebih jelas lagi Matius 13 ayat 10 sampai yang ke-11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu, kepada siapa saudara? Kepada murid. Kepadamu diberikan karunia, maka karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada non-murid tidak. Wow, saudara, kalau saudara mengerti di rahasia ayat ini, rahasia yang sangat besar. Kepadamu, kepada murid-murid diberikan pertama karunia. Tanpa karunia, kita tidak akan pernah bisa mengerti firman Tuhan. Tidak akan dibukakan rahasia-rahasia. Tidak tahu apapun sama sekali. Saudara mau bahasa firman kayak apa sampai jungkir balik? Kalau saudara tidak diberi karunia, itu ayat-ayat menjadi ayat-ayat yang kosong, menjadi logos saja, tidak beremai kepada jiwa saudara, kepada roh saudara, tetapi semuanya hanya huruf saja. Itu dia kalau bukan murid. Nah, ini karunia untuk apa? Untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Karena kita semua ingin tahu kerajaan surga. Bukankah kita rindu untuk datang sampai kepada Bapa di surga? Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Tetapi Yesus hanya jalannya, saudara. Saudara menemukan jalannya, belum tentu saudara nyampe kepada sana. Nanti saya akan uraikan bagaimana murid ini harus maintain, harus berjalan di dalam panggilannya sehingga bisa sampai kepada Bapa. Karena firman Tuhan yang mengatakan, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, maka mereka akan diselamatkan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, mereka akan diselamatkan. Itu sebabnya mereka cuma berseru, Tuhan Yesus Juru Selamatku,
belum tentu mereka masuk kerajaan surga. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, tapi lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya nama Tuhan kita harus serius. Bagaimana kita bisa sampai kepada Bapa? Tidak hanya tahu jalannya, tetapi kita berjalan di dalam kehendak Bapa. Yang pertama perbedaannya yaitu jika murid mereka akan diberikan karunia, dan karunia itu untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Yesus berkata pada seorang muda yang kaya yang datang kepadanya, "Guru, bagaimana kalau aku bisa sampai kepada Bapa, bisa masuk ke dalam kerajaan surga?" Yesus berkata, "Kamu lakukan ini. Oh, saya sudah melakukannya sejak saya masih muda." Alright, kalau begitu sekarang pergi jualah segala milikmu. Anak muda yang berkata, "Ouch, itu sulit." Tuhan berkata, "Kalau engkau mau sempurna." Itu sebabnya pada kita ditawarkan jalan kesempurnaan. Untuk sampai kepada kekekalan ada yang namanya sempurna. Nah, disinilah kita mengerti bahwa tidak hanya masuk surga, tetapi masuk surga dengan predikat sempurna, perfect. Ini murid perbedaannya. Sekarang non-murid, artinya mereka tidak mendapatkan karunia, tidak dibukakan rahasia kerajaan surga. Yang ngerti apa-apa, ya mereka mungkin diselamatkan, tapi mungkin yang terkecil dalam kerajaan surga. Kita tahu kan kerajaan surga itu ada stratanya, ada levelnya, ada yang tertinggi, ada yang rendah. Lalu Yesus berkata, "Engkau akan memerintah dengan aku selama-lamanya." Kalau ada yang memerintah berarti ada yang diperintah. Pilihannya ada saat ini. Saudara mau diperintah selamanya dalam kekekalan, atau saudara memerintah bersama Dia? Kalau saudara mau memerintah bersama Dia, berarti saudara harus mengikuti amanat agungnya, harus mengikuti kehendak Bapa. Ini hal yang luar biasa yang tidak hanya disepelekan lalu begitu saja. Karena kita ini mungkin sudah terbiasa dengan kekristenan, sehingga kita datang ke gereja hanya 1 minggu sekali. Tapi kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, kata Rasul Paulus. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan takut dan gentar. Karena firman Tuhan mengatakan juga bahwa hampir orang benar tidak diselamatkan. Hampir orang benar tidak diselamatkan. Itu sebabnya kita serius dalam menjalani kekristenan kita, perjuangan iman kita, kehidupan rohani kita. Kita akan baca lagi dari Matius 13 ayat 13 sampai 15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Jadi yang murid mendengar pun tidak mengerti, membaca pun tidak tahu. Mereka dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun
tertutup supaya mereka jangan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. So sad. Sangat menyedihkan bahwa Tuhan berkata kepada mereka yang bukan murid dan berkata, mata mereka kayaknya terbuka, tapi mereka matanya melekat. Tuhan bicara mengenai mata rohani. Saat kita tidak menerima karunia roh, maka mata kita akan melekat tertutup, telinga kita tertutup, tidak bisa mendengarkan apa-apa. Itu sebabnya perintah Tuhan, amanat aku ini sangat penting untuk kita menjadi murid dahulu, untuk menerima karunia sehingga mata dan telinga rohani kita dibukakan. Perbedaan yang kedua, saudara, murid akan selalu belajar dan dididik, dibimbing, dan bahkan ditegur. Saudara tahu anak-anak saudara waktu masuk sekolah, mereka mungkin mendapatkan nilai yang buruk, lalu gurunya kasih merah, orang tuanya dipanggil, ditegur, dibimbing supaya naik kelas, jangan sampai ketinggalan. Bahkan Petrus, murid yang luar biasa vokal ya, Yesus menegur dia, "Hai iblis, enyahlah daripadaku, kamu membuat kejahatan, sebab kamu bukan pikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia." Petrus dijulukin, ditengking, seolah dia iblis. Iblis telah membisikkan kepadanya. Ini contoh bagaimana Tuhan itu tidak hanya mengajar mereka, memberkati mereka, menolong mereka untuk belajar bagaimana menyembuhkan orang sakit dan melakukan mujizat-mujizat, tetapi Tuhan juga menegur. Murid rela ditegur agar ada perubahannya. Sebab kita ini manusia roh yang hidup di dalam daging, di society kita yang semuanya mengajarkan kita hal-hal yang negatif. Saudara heran, anak-anak pulang kok ngomongnya nggak keluar. Ini saya nggak pernah ngajar, di mana ini belajarnya? Dari sekolah, dari luaran. Betapa mudahnya mereka mengumpat, ngomong hal-hal yang kasar, ngomong negatif, talk back to the parents, ya. Saudara heran gitu. Nah, itu sebabnya mereka perlu dididik, perlu ditegur, perlu dimarah supaya apa? Ada perubahannya. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kemajuan kita harus dilihat orang. Orang ini sudah berubah. Orang harus testify, suami saudara harus mengakui, oh, dulu berubah. Gak seperti dulu lagi. Dulu mulutnya kalau ngomong itu 2 cm maju ke depan. Gitu ya. Lama-lama di pemerintahan diajarin mundur 1 cm, mundur lagi. Nanti yang ada tinggal senyuman. Luar biasa. Pada waktu murid-murid di tempat kami didik, akhirnya pelanggan-pelanggan yang gak mau dilayani oleh dia yang disebut chief remet, setelah 3 bulan dimuridkan, pelanggan-pelanggan dibalik lagi dan mereka bilang, "Hei, kau berubah sekali. Sekolah di pesantren mana?" Pesantren KCC, ya. Karena apa? Mereka dibimbing agar mereka berubah. Yang banyak ngomong, dikurangi ngomong. Yang suka ngomong yang gak betul,
dicatat supaya tidak lagi kamu yang tidak betul. Filipi 4 ayat 8 mengajarkan kita bagaimana kita ini memikirkan, menyampaikan semua yang indah, semua yang baik, semua yang manis, semua yang mulia. Bayangkan kata mulia yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jika kita memikirkan, tentunya lama-lama nyerap dan akhirnya itu menjadi suatu manifestasi dalam kata-kata. Itu bedanya murid. Tetapi non-murid yang kedua, non-murid mereka mendengar saja sulit. Yohanes 6 ayat 60 sampai 63. Sesudah mendengar semuanya itu, ini kata-kata Yesus ya, mereka mendengar kata-kata Yesus. Hanya dari murid-murid Yesus yang berkata, ini akhirnya murid disaring. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Jadi mendengar saja, mereka tidak sanggup apalagi menjadi pelaku. Saringlah dari banyaknya murid yang gak asli ini, akhirnya mereka pelan-pelan mengundurkan diri. Karena apa? Telinganya berat untuk mendengar. Baru telinga berat untuk mendengar, apalagi melakukan. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Perkataan Yesus bisa menggoncangkan iman jika kita tidak siap menjadi murid. Lalu ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan Yesus merupakan roh dan hidup. Dan itu sangat keras buat mereka yang tidak siap menjadi murid. Perbedaan yang ketiga, murid berjalan di dalam roh. Kita ini manusia roh, saudara. Casingnya ini daging, ini casing. Membedakan kita satu sama lain. Ini hanya casing, seperti HP, sudah ada casingnya, luarnya, ya. Kita manusia roh. Kita harus beroperasi di dalam roh, bukan di dalam daging. Tapi kerap-kali yang keluar masih kedagingan, masih hawa nafsu, masih emosi, masih gak terima, masih ngumpat, dan sebagainya. Oh, biar tenang, minum bir, minum cap tikus. Ya. Kita harus fix membenahi hal-hal yang roh dengan jalan roh. Karena kita manusia roh, kita harus beroperasi segalanya dalam roh. Galatia 5 ayat 16 dan 25. Galatia 5 ayat 16. Maksudku, ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kehendak daging. Kalau kita hidup dalam roh, maka daging itu akan nyingkir. 25. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Jangan dipimpin oleh feeling kita, oleh emosi kita, oleh egoisme kita, oleh selfishness kita. Lalu Roma 8 ayat 7 sampai 10 dan yang ke-14, saya dengan sempat ingin menyampaikan kepada saudara ini ayat-ayat yang berkuasa. Saya harap saudara bisa tenang dan mendengarkan karena ini adalah firman roh.
Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, jika roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kita belajar untuk dipimpin oleh roh, sehingga kita akan mengenakan semua buah roh. Kita akan menghasilkan buah roh. Saudara mau ditipu, saudara mau dimaki, saudara mau dizolimi, tidak diadili, saudara puji Tuhan. Saudara nggak repot, saudara nggak panggil pengacara, karena saudara punya backingan Roh Kudus yang luar biasa. Saudara tidak membalas dengan kejahatan, tidak membalas dengan cara daging, tetapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi manusia. Tidak peduli dunia mau bikin apa terhadap kita, tetapi kita harus beroperasi di dalam roh. Kita harus hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, bukan daging, bukan kemarahan, bukan pembalasan, bukan gantian, memfitnah dan mengkhianati. Ini adalah ciri murid. Lalu, kalau murid, mereka tentunya sebaliknya, berjalan dan dipimpin oleh kedagingan mereka. Karena mereka tidak diberikan karunia, mereka tidak mengerti rahasia kerajaan, mereka tidak mengerti ayat-ayat firman Tuhan yang mengajarkan kebenaran, tetapi mereka hidup dengan dituntun oleh cara-cara dunia. Too sad. Sangat disayangkan, sangat menyedihkan. Yang keempat, non-murid itu kira-kira mereka adalah orang-orang yang diberi talenta, tetapi tidak menjalankannya dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Saya tidak perlu bacaan ayatnya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan memberikan talenta kepada mereka-mereka. Yang mereka dikasih lebih banyak, mereka menjalankannya. Kemudian yang diberi satu talenta, dia menyembunyikannya. Lalu waktu Tuhan tuntut dari mereka, dari dia berkata, "Oh, I'm so sorry Tuhan. Engkau orang yang jahat. Engkau mau menuai di tempat di mana Engkau tidak menabur. Engkau jahat sekali. Ini punyamu." Dan Tuhan berkata, "Engkau akan dihakimi menurut perkataan." Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan iman mereka, tidak mempercayai bahwa Tuhan sanggup memultiplikasi apa yang sudah Tuhan berikan di dalam tangannya. Orang-orang yang belum dimuridkan, mereka akan takut melakukan ini dan itu. Tetapi murid-murid, mereka akan berjalan dari iman kepada iman. Ada beberapa tingkatan, ada 5 tingkat iman, ada 5 level di mana Tuhan mau bawa kita lebih tinggi lagi. Lalu saudara berkata, kenapa saya semakin jadi murid, semakin banyak tantangannya, semakin banyak sekali ujiannya? Karena saudara kalau menjadi murid, apa saudara mau tes ujian di level yang sama terus? 3 tambah 3 adalah selama 6 tahun sampai kelas 6. Terus
Terus 3 tambah 3 ujiannya. Apa saudara mau? Saya tanya sama anaknya Pendeta Hans, apa ujiannya? Apa 1 tambah 1? Dia bilang tidak, saya sudah kelas 3. Perkalian, pengurangan, pembagian. Wow, bagus. Saya bilang mulai sulit, nanti naik lagi makin sulit. Oh, kok begini? Tetapi itulah saudara, dan saudara minta Roh Kudus untuk dipimpin oleh Dia, agar saudara bisa melewati setiap ujian, agar saudara naik level iman saudara. Ada ujian yang lain, mereka ngumpet ketakutan, tetapi tidak demikian dengan murid-murid. Murid-murid itu seumpama raja wali. Jika ada badai menerpa, mereka tidak ngumpet. Sudah lihat gak? Raja wali yang ngumpet di gubuk. Gak lucu kan? Raja wali selalu menantikan badai, dan saat badai itu datang, dia akan menerjang, dia akan melawan, dan itu membuat dia naik, dan akhirnya setelah dia ada di atas, dia akan melayani. Jadi murid-murid ini tidak takut dengan badai yang bergelora, tapi mereka akan menjadikannya sebagai alat bagi dia untuk soaring. Soaring itu adalah melayang-layang. Amin, puji Tuhan. Lalu, kalau murid, ini perbedaan terakhir murid. Kalau murid itu membayar harga yang sangat mahal. Kenapa mahal? Karena pertama, ada komitmen yang harus dipegang sampai kematian. Till death commitment. Firman Tuhan mengatakan sebelum kamu bangun rumah, hitung dulu, bikin perencanaan. Kalkulasi dulu, apakah kau sanggup menyelesaikannya atau tidak. Jangan nanti sampai di tengah kamu mundur sehingga orang-orang permalukan kau. Sampai mati, sampai akhir. Ya. Lalu yang kedua, kenapa mahal menjadi murid? Kenapa harganya, bayarnya mahal? Karena dia akan memperoleh upah yang tertinggi. Dia akan membayar harga yang tertinggi, Firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau siapa yang ingin mengikut aku, ia harus membenci bapak ibunya, saudara-saudaranya, bukan berarti membenci lalu bertanggung jawab, tetapi meninggalkan mereka kalau Tuhan minta tinggalkan mereka dan mengikut Tuhan. Dan Tuhan juga berkata, barang siapa menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Jadi murid-murid jangan bilang berat sekali. Karena saudara harus justru mengharapkan adanya ujian yang berat itu setiap hari. Sebabnya harganya terlalu mahal. Yang ketiga, radikal dan non-negotiable. Saudara tidak bisa menoleh ke belakang. Ya. Barang siapa mengikut aku, dia harus menjual semua yang ia miliki dan mengikut aku. Radikal, saudara. Sebagaimana Tuhan sendiri yang meninggalkan surga dengan segala kekayaannya dan kemudian datang ke dunia mengambil seorang hamba dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu yang keempat, dia memiliki upah yang sangat besar. Kerajaan surga itu seperti seorang yang mencari mutiara dan treasure, hidden treasure.
harta karun yang tersembunyi. Waktu dia menemukannya di ladang seseorang di mana dia sedang bekerja, dia menemukan harta karun itu, maka dia menutupnya lagi, dia pulang ke rumah dan dia menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu. Ini adalah perlombaan kerajaan surga, di mana kita harus menjual segala yang kita miliki hanya untuk mendapatkan hidden treasure, harta yang terpendam itu. Kita mendapatkan upah yang besar, sekalipun kita harus meninggalkan segala-galanya. Saudara, Filipi 3 ayat 8 mengatakan, malahan segala sesuatuku anggap berugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Ini Paulus luar biasa, seorang yang luar biasa, tapi dia berkata pengenalan akan Kristus itu gak ada bandingannya. Semuanya aku anggap sampah, aku lepaskan semuanya untuk aku beroleh Kristus. Saudara, ini hal yang luar biasa, yang mana harga seorang murid, harga menjadi seorang murid tidak main-main, tetapi upah yang akan kita terima kekal di surga. Kalau firman Tuhan mengatakan, jika engkau mempertahankan hidupmu, mencari hidupmu, maka engkau akan kehilangan hidupmu. Tapi barang siapa menyerahkan nyawanya bagi aku, dia akan memperolehnya. Saudara, ini rahasia yang besar bahwa peta menuju kepada surga ialah jika kita rela menyangkal diri kita, menyerahkan nyawa kita, dan bagi kemuliaan kita. Itu sebabnya kedewasaan rohani seseorang diukur dari bagaimana dia mencari kerajaan surga, melakukan semuanya untuk hal-hal kerajaan surga dan untuk jiwa-jiwa seperti Yesus. Saudara beriman saya, pada malam hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya dan yang menjadi visi dari gereja ini, jadikanlah segala bangsa murid. Perjalanannya panjang untuk kita sampai nanti menerima upah yang kekal. Tetapi kalau kita mau memulai menjadi murid, maka Tuhan akan memberikan kita janji yang indah di seberang sana. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, hanya sebagai ujian saja. Tetapi ujian yang kita lewati ini akan membawa kita nanti kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan kekekalan. Sebelum mengakhiri ini, saya rindu untuk menayangkan satu animasi yang sangat menyentuh jiwa kita. Silakan ditayangkan dan waktu saya serahkan.